Kita akan langsung menuju ke arah pintu masuknya ya. Danaunya sih bikin gokil sih, keren banget cuy. Buat kalian yang foto-foto di spot yang di danau sini bagus banget teman-teman. Bahwa dirinya sudah diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Spektrum Aksa. Halo teman-teman Spektrum Aksa, hari ini Jumat ya, kita menuju ke salah satu destinasi favorit di kota Bandung, yaitu Masjid Raya Al-Jabar. Perjalanan 30 menit dari pusat kota. Kita hampir sampai, sebentar lagi sudah mulai kelihatan ya kubah Masjid Al-Jabar, sangat besar banget ya, dan juga ada menaranya kelihatan dari jauh. Tempatnya bersih banget ya, jalannya juga mulus, dan ini ada sekolah terpadu yang berada di dekat Masjid Al-Jabar. Nah ini ya, ada dua jembatan. Yang uniknya adalah jembatan ini masih jembatan kayu ya. Mungkin kalau kita berada di zaman dulu, yaitu jembatan seperti ini banyak banget kita jumpai teman-teman. Dan uniknya kenapa jembatan seperti ini masih ada di sini dan belum diganti. Ya, Masjid Al-Jabar sudah mulai kelihatan banget ya, dengan kubah khasnya yang bentuknya seperti ketupat ya. Tapi besar banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat secara langsung, itu gede banget ya. Apalagi kalau pertama kali melihat. Kita akan langsung menuju ke arah pintu masuknya ya. Punya beberapa tower ya, punya 1, 2, 3, 4 tower seharusnya ya, atau hanya 3. Yang kelihatan 3 ya sekarang towernya. Oh ya 4, satunya baru kelihatan teman-teman. Gede banget ya. Nanti kita akan coba lihat detailnya ya, bagaimana di dalamnya Masjid Raya Al-Jabar yang pernah viral ya ketika zaman pembangunan gubernur yang lama, Ridwan Kamil. Nah, pintu masuknya di bulatan ini ya, di belokan ini. Tapi kita akan putar balik dulu karena nggak bisa langsung belok. Jadi kita putar balik dulu. Dan ini kita sedang menuju ke putaran balik yang tadi teman-teman. Jalanan masih sepi ya, dan memang nggak terlalu ramai untuk traffic di jalanan sini ya, jadi aman aja, jangan khawatir. Mungkin macetnya ketika menuju ke area sini aja ya, dari pusat kotanya yang macet. Dari belokan tadi kita akan tetap lurus terus sampai nanti mendapati tulisan pintu masuk ya untuk ke Masjid Al-Jabar. Sebetulnya ada parkiran di luar ya, parkiran yang dikelola oleh warga sekitar mungkin ya. Biasanya mulai ramenya kalau sore hari. Kalau misalnya pagi hari itu belum ramai teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam parkiran ya. Akan diarahkan oleh ada petugasnya juga, jadi aman. Selamat datang, silakan masuk. Akhirnya masuk ke Al-Jabar. Ini katanya masjidnya menghabiskan berapa miliar atau berapa triliun. Yang bikin bagus tuh megahnya gedenya loh menurut aku, karena besar. Kita cari dulu parkir yang tempatnya teduh ya, yang lumayan teduh. Masa boleh di sini?
Ini Sana loh di enggak, jalan. depan. Nggak ada yang tadi. Tuh. Itu tuh. Siang dikit. Dah. Siang dikit panas. Halo semuanya, kali ini kita ada di Masjid Al Jabar ya. Ini siang panas banget, jam berapa? Jam 9 sudah panas banget cuacanya. Dan ternyata di parkirannya itu kalau misalnya teman-teman kesini itu nggak di depannya pas, kita harus belok kiri dan apa ya, cukup jauh dari jalan utamanya teman-teman. Kita langsung jalan-jalan aja lihat bagaimana keindahannya Masjid Al Jabar yang katanya menghabiskan uang yang cukup banyak. Kita parkir lewat sana, lewat pintu yang sebelah samping. Kalau kita dari jalan utama tadi di sebelah sana ya, jadi belok kanan dulu ke sana. Masjidnya gede banget ya, dan parkirannya juga luas, jadi buat teman-teman juga yang mau kesini serombongan satu RT juga mungkin muat ya. Dan banyak juga teman-teman di sini yang datangnya pakai semacam apa ya, travel gitu ya, yang rame-rame. Ini ada semacam apa, bis ya, bis yang telolet gitu ya, yang untuk keliling-keliling. Di situ di pojok sana ada danaunya loh. Danaunya bagus banget kayaknya. HP-nya pas. Oke, kali ini kita ada di sebelah kirinya Masjid Al Jabar ya. Ada danaunya. Entah danau atau dibilangnya danau ya kalau kayak gini ya. Ada informasinya tuh, ada papan namanya di situ. Dilarang menangkap ikan dan berenang. Kalau ada yang mau berenang sih gokil sih. Sayangnya kita kesininya siang-siang ya, jadinya cuacanya panas banget. Buat jalan-jalan tuh terasa tersengat. Enaknya kalau kesini pagi banget buat jogging-jogging gitu. Tadi ada teman-teman juga yang jogging-jogging di sini, atau mungkin sore gitu ya. Danaunya sih bikin gokil sih, keren banget cuy. Buat kalian yang foto-foto di spot yang di danau sini bagus banget teman-teman. Tapi banyak juga tadi pengunjung ya yang spot fotonya di sana tuh. Mungkin di sana juga jauh lebih bagus. Tapi kita mulai dulu dari sebelah kiri Masjid Al Jabar ya. Itu pintu masuknya dengan danau-danaunya. Di sini ada namanya Taman Nabi Adam ya. Aku nggak tahu kenapa disebutnya Taman Nabi Adam ya. Dengan satu pohonnya tuh mungkin sebagai itu ya, sebagai simbol manusia pertama di dunia gitu. Jadi kayak tanaman pohon nomor 1 di tamannya. Ini kita di bagian batas suci pintu masuk Masjid Al Jabar ya, dan harus lepas sepatu karena memasuki batas suci. Sepatunya di bawah. Mas, lihat ah. Aku baru sadar kakiku bolong. Ini untuk tempat apa nih? Tempat wudhu ya, cuma belum kepake karena lagi dipakai untuk membersihkan lantai. Nggak, ini cuman bersihin kaki Pak. Yang di depan ini tempat wudhu wanita ya, khusus untuk wanita, wudhunya nanti di sana. Tapi kita akan taruh sepatu dulu mungkin di sana. Tadi ada tulisannya tempat menaruh sepatu di bagian sana. Itu berapa jamaah juga ya, atau pengunjung ya lewat pintu yang di depan teman-teman. Ini nggak tahu ya di kamera kelihatan panas atau enggak, tapi aslinya panas banget teman-teman. Nah, kali ini kita ke museum ya, lewat pintu jalurnya laki-laki teman-teman.
Nah, di sini tempat wudhunya pria. Jadi kalau mau teman wudhu sekalian bisa langsung wudhu. Dan di sini langsung ke tempat area museum. Ini ada informasi ya untuk pemesanan tiket, pesan tiket gratis melalui aplikasi Sapa Warga. Pemesanan tiket jam 8 sampai jam setengah 11 dan siang hari itu dari jam 12 sampai jam 14.30. Ya, satu akun bisa untuk 5 tiket. Tapi kita belum punya aplikasinya ya, nggak tahu nanti apakah boleh masuk atau enggak. Ini untuk operasionalnya hari Rabu sampai hari Minggu. Kita sekarang hari Kamis berarti bisa ya, Senin dan Selasanya itu libur. Kita coba lihat beberapa galeri-galerinya ya sebelum kita masuk ke dalam museumnya teman-teman. Ya, galeri-galerinya. Semacam itu ya, lampu-lampu. Dan ada foto-foto ketika pembangunan Masjid Al-Jabar ya kayaknya. Dan ini ada pesan-pesan ya. Peran serta perajin dan UMKM pada pembangunan Masjid Al-Jabar. Di semacam lobinya disambut dengan bagaimana masjid ini bisa terbangun ya. Proses-prosesnya seperti apa gitu. Bagus banget. Langsung masuk aja coba ke Masjid Al-Jabarnya ya. Apakah bisa kalau misalnya kita belum punya aplikasinya atau enggak. Jadi kalau belum bisa kita ya pesen tiket aja. Kita install aplikasi. Di sini suasananya dingin banget, sejuk ya dibandingkan di luar tadi yang panas, di sini sejuk banget. Dan karena kita belum punya aplikasinya atau belum punya tiketnya, kita diminta buat install aplikasinya on the spot ya. Dan buat teman-teman yang belum tahu caranya juga, jangan takut karena akan dibantu oleh tete-tete yang ada di lobby sini ya, di pintu masuknya. Dan mudah banget, gratis tanpa ada biaya serupiah pun ya. Kebetulan kita bersama dengan rombongan teman-teman studi tour ya, teman-teman sekolah. Tapi kita berasal dari rombongan yang terpisah, jadi perlu tiket. Kita install aplikasi dan akan diarahkan. Setelah selesai, kita akan diminta untuk menaruh tas-tas yang kita bawa di tempat penitipan tas sementara ya, yang letaknya di sebelah kanan tempat kita menukarkan tiket tadi itu. Sekarang kita menuju ke tempat penyimpanan tas sementara. Ada mas-mas juga yang berjaga ya di sana untuk kita diminta tiket dan juga kuncinya. Bentuknya seperti locker gini ya, tapi tetap aman teman-teman, jangan khawatir karena di dalam masjid semuanya aman. Kebetulan tas saya juga yang warna hijau ini tadi ketinggalan di masjid sebelum masuk dan tetap aman, gak ada yang mencuri. Jadi jangan khawatir. Setelah kita kunci, kita boleh bisa masuk ke dalam museumnya ya, diarahkan sama petugasnya. Oke, dan ini sudah mulai, kita akan join bersama rombongan yang sudah masuk duluan. Kita diperlihatkan bagaimana zaman Nabi ya, dengan tampilan layar yang cukup panjang dan juga besar, disertai dengan penjelasan dari petugasnya teman-teman. Fase yang akan kita semua lalui, dari mulai fase Nabian, fase Mekah, fase Madinah hingga fase Islam Jawa Barat. Yang di setiap fasenya itu dilengkapi dengan berbagai koleksi yang mendukung jalannya cerita, dan juga akan diarahkan oleh beberapa edukator di setiap fasenya. Jadi para pengunjung diarahkan dengan tetap mengikuti arahan. Nah, sekarang kita memasuki sebuah mata ya, yang display ini disebut peristiwa yang terjadi menjelang kehadiran Rasulullah SAW, yaitu perkelahian di antara bergajah. Nah, pasukan bergajah ini diperkirakan datang dari sana dari Yaman menuju ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun sebelum tiba untuk menghancurkan Ka'bah, bergajah yang dipimpin oleh Abu Bakar dihadang oleh ribuan murid ababil seperti yang
dengan melempari kajang-kajang tersebut dengan batu-batu panas di depan dan mereka, sehingga luruh kajang tersebut seperti yang tertuang kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. Ini ketemunya Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid yang kemudian jadi istrinya, ya, itu masih dari keturunan Hama dari keluarga Gila. Untuk kisah masa kecilnya, beliau lahir dalam keadaan yakin setelah ayatnya wafat ketika Rasulullah masih di dalam kandungan. Nah, untuk perayaan yang ada ini juga sudah tertulis pada kitab terdahulu, ya, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 157 bahwa nama Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu disebutkan di dalam kitab. Kemudian kembali ke makam ibundanya dari siang mata pun setelah mendapatkan peristiwa yang besar pada saya, peristiwa kesucian hati atau pembelahan dada yang dilakukan oleh malaikat Jibril, sehingga Nabi Muhammad sejak usia 4 tahun sudah terhindar dari hal-hal yang tercela, gitu ya. Kemudian untuk bawah ini juga terdapat pagi selalu dari rumahnya keluar. Ini ada dalam bangku yang mewah. Kemudian di sebelah sini juga ada di kawasan Asia Merah. Ini pada zaman jahiliyah. Jadi pada saat itu kakak ini masih dikelilingi oleh patok-patok berhala. Dengan bangunnya itu adalah pasukannya. Kakak dan masa pasang. Kalau ada nyawa, ada itu hanya untuk gagal saja. Dan enggak ada yang salah, yang memperkuat ini Islam. Di mana Israelnya lebih punya satu laut. Bahwa ini sudah diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Ini sudah ada ilustrasi dagangan dari melalui tower. Ilustrasi ini berdurasikan 4 menit, jadi silakan kami bekerja. Dalam kondisi seperti itu, Allah Ta'ala menurunkan ayat yang bisikan kaum muslimin sekali itu terjadilah beberapa perang besar seperti pada banyak tulis tangan, melainkan bukan dicetak yang melainkan ditulis tangan. Ini dikerjakannya kurang lebih selama 2 tahun Bapak Ibu, dari tahun 95 sampai 97. Kalau Bapak Ibu mau lihat yang aslinya, ini disimpan di perpustakaan Pusdai Bandung. Oke, kita keluar ya, karena sudah selesai. Cukup panjang, sekitar 45 menit kita di dalam, dan cukup lengkap sejarah Islam di Nusantara ya. Ya, ini pintu keluarnya tadi. Kita masuknya lewat sini tadi ya. Masuknya lewat sini, sekarang keluarnya lewat sini. Kita akan coba lihat bagaimana fasilitas toilet di Masjid Raya Al-Jabar ya. Kelihatan bersih, putih, karena mungkin masih baru juga ya. Tapi bersih banget teman-teman. Di sebelah kiri banyak juga untuk toiletnya. Ada toilet yang untuk buang air besar dan juga buang air kecil ya. Tempat-tempatnya dan cerminnya juga panjang banget teman-teman. Bersih ya. Disertai dengan sabun-sabun di dalam Masjid Al-Jabar teman-teman. Kita langsung lanjut teman-teman, naik ke lantai 2-nya tempat
sholat Masjid Raya Al Jabar ya, dengan lantai sejadah berwarna biru dan megah banget teman-teman. Ada ornamen-ornamen unik di Masjid Raya Al Jabar dan diberikan pembatas ya untuk area perempuan dan juga area laki-laki teman-teman. Bagian tengahnya tidak ada tiang sama sekali ya teman-teman. Tiangnya berada di sekitar area masuk tadi itu, dan di tengahnya full nggak ada tiang, tinggi banget kubahnya, kelihatan ada lafal Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Megah banget teman-teman. Dengan ada tiang tapi seperti bukan tiang yang ke atas ya. Ada pilar-pilar yang bikin terasa luas karena nggak ada tiang-tiangnya yang sampai langsung ke atas ya. Dan ini adalah area tempat imam teman-teman, disertai dengan mimbarnya ya, mimbar untuk khutbah. Nanti kita akan coba lihat teman-teman bagaimana suasana sholat Jumat ya di Masjid Raya Al Jabar. Kebetulan ini hari Jumat dan kita akan sholat Jumat di Masjid Raya Al Jabar teman-teman. Ini beberapa sudah ada yang mulai berdatangan ya, jamaah-jamaahnya. أشهد أن لا إله إلا الله. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الله برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini, video perjalanan kita explore Masjid Raya Al Jabar. Sangat megah dan worth it buat teman-teman, khususnya teman-teman muslim buat mendatangi Masjid Raya Al Jabar.